suka atau enggak sama kenyataan yang hadir, kenyataan hidup ke depannya tuh akan tetap datang gitu loh. Mau luka kek, mau sakit, mau enggak terima sama kenyataan yang udah ada, tapi tetap aja tuh kehidupan akan tetap jalan gitu kan. Nah, gimana kita bisa jalan terus sedangkan ada kenyataan lama, luka lama yang membelenggu kita sehingga kita nggak bisa move forward gitu, nggak bisa maju ke depan. Nah, ternyata untuk bisa melepaskan belenggu tadi, kuncinya adalah nerima dulu. Nah, menerima kenyataan. Dan basis penerimaan itu adalah keridhaan. Jadi, kadang-kadang saya tuh tipe yang perfeksionis ya, Kak Rizka, gitu kan. Kalau segala sesuatu tidak sesuai ekspektasi saya, tidak sesuai dengan perencanaan saya bisa marah sendiri, bisa kecewa sendiri. Ada nggak abang kakak yang punya perasaan yang sama gitu? Punya perasaan, kok bisa sih? Iya kan, Kak Rizka? Kadang-kadang saya udah nyusun ini. Tapi kok nggak sesuai ya hasil akhirnya. Padahal kita tuh lupa bahwa hasil akhir itu adalah hak prerogatifnya Allah. Kita diminta menyempurnakan ikhtiar, memaksimalkan ikhtiar. Jadi kita lupa bahwa hasil akhir itu bukan kita yang menentukan. Jadi ketika hasil tidak sesuai ekspektasi, ketika kenyataan tak sesuai ekspektasi, disitulah ridho yang harus kita lakukan. Belajar untuk ridho. Mudah nggak Kak ridho? Nggak semudah itu. Tapi itu proses. Nah, kayak tadi kan gimana sih menerima kenyataan? Namanya aja menerima. Itu kata kerja, bukan kata pasif gitu. Jadi harus ada usaha, harus ada keaktifan untuk kita memulai proses penerimaan kenyataan itu. Memulai proses untuk ridho, minta sama Allah. Bantu saya ridho dengan kenyataan. Itu tuh kata-kata yang sering banget dari ulang. Nah, Kariska, mohon maaf, ini nge-freeze kah videonya saya? Iya, nge-freeze. Ini di kakaknya atau di saya aja nih? Udah? Sepertinya di saya. Tapi audionya jelas ya, Kak? Iya, audionya kedengeran, tapi videonya nge-freeze, Kak. Oke, sebentar. Iya, pasti biar kelihatan ya. Oke. Nah, sambil saya perbaiki koneksi internetnya ya, mohon maaf. Ini Pontianak juga lagi musim-musim panas, Hujan. terus tiba-tiba Iya, hujan panas, gitu loh, Kak. yang panas banget, ya itu malam hujan gitu ya. Iya. Oke. Nah, itu sih. Itu dulu sembari menunggu video saya kembali. Jadi, belajar menerima kenyataan itu belajar untuk berproses, belajar untuk aktif gitu, untuk belajar minta sama Allah untuk diberikan keridhaan atas ketetapan, belajar untuk menerima, belajar untuk memaafkan dan lain-lain. Karena ada suatu quotes gitu ya, kalau mungkin teman-teman pernah dengar, life is not happening to you, but life is happening for you. Jadi kehidupan itu kehidupan itu bukan untuk kita. Istilahnya memang kehidupan itu segala ujian, segala kebaikan, keburukan itu hadir memang untuk kita. Maksudnya adalah jadi yang hadir tuh memang yang terbaik buat kita gitu loh. Nah, seperti itu Kak Rizka. Ini saya masih nge-freeze nih Kak. Iya, masih nge-freeze Kak. Belum muncul Kak ya. Jadi kayak podcast nih kita. Bener banget. Ya, insya Allah. Semoga Allah mudahkan ya, Allah ajarkan. Iya. Memang harus nerima juga nih ya kondisi seperti ini. Ya. Langsung diuji bukan? Iya, langsung nih. Lagi bahas baru satu permasalahan, langsung ini dia nih, bisa nggak kamu nerima kondisinya? Ya, Masya Allah.
baru satu poin ini Kak, Masya Allah ya. Jadi memang ketika kita cara bisa menerima nasib itu ya kita itu ya memang harus sadar betul menerima kenyataan bahwa timeline tiap orang itu beda-beda gitu ya Kak ya. Betul banget. Nah tapi gini Kak, tapi kita masih saya izin keluar dulu ya Kak. Saya coba masuk lagi ya Kak, sebentar. Oke ya Kak. Oke teman-teman, sembari nunggu Kak Uun kembali ke Zoom gitu ya. Mungkin kita bisa tunggu sambil banyak istighfar ya teman-teman ya. Nah, semoga dengan istighfar kita juga Allah mudahkan kehidupan kita gitu, sambil mendoakan juga semoga Kak Uun dipermudah buat connect lagi ke kita. Dan juga teman-teman mungkin udah bagi temennya yang udah sama-sama join ke grup tapi belum masuk lagi nih belum masuk ke link Zoom-nya gitu ya, boleh diajakin lagi, siapa tahu dia kelupaan, ketiduran gitu. Gimana Kak hostnya, Kak Uun udah bergabung kembali? Sepertinya belum ya. Nah, bagi teman-teman tadi yang baru join gitu ya, kita sedikit mereview bahwa materi hari ini adalah materi kedua dari 10 tanda kamu siap menikah dari programnya SCAI Camp. Nah, jadi kalau teman-teman juga ada yang penasaran, tadi disebut SCA, SCI gitu ya, sekolah calon ayah, sekolah calon ibu, atau SCAI Camp itu apa sih gitu ya? Itu teman-teman jangan lupa follow IG-nya SCA atau SCI. Nah, nanti di bio-nya itu ada link terkait tentang info SCAI Camp. Nah, nanti kalau teman-teman masih bingung, silahkan tanyakan ke admin cantik dan admin gantengnya gitu ya. Kalau yang cewek-cewek ke admin cantik gitu ya. Kalau yang cowok-cowok bisa silahkan tanya ke admin gantengnya. Insya Allah semoga kakak adminnya itu cepat fast respon insya Allah. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman juga kebingungan gini, untuk daftar SCAI kami biaya mahal Kak, ya itu kita salah satu syaratnya program beasiswanya tuh ya ikutin web love series ini gitu. Gimana Kak Uun udah bergabung kembali? Sepertinya belum. Oke, sepertinya belum ya teman-teman ya. Ya, kita sambil terus istighfar, mungkin juga terutama hari ini hari Jumat ya, masuknya hari Jumat, kita juga bisa perbanyak buat bersalawat. Dan bagi teman-teman mungkin menyicil untuk bacaan surat Al-Kahfinya karena udah masuk hari Jumat juga boleh. Dan itu juga teman-teman ya, kalau kita sudah masuki ke poin yang kedua dari 10 tanda kamu siap menikah, untuk yang pertama itu kemarin udah berlangsung pada hari Selasa malam Rabu, itu materinya tentang sudah mandirikah kamu. Jadi salah satu tanda siap menikah yang pertama adalah mandiri. Nah, dan yang kedua ini adalah kita bisa menerima gitu ya. Tentang meskipun kehidupan kita nggak sesuai dengan ekspektasi. Tadi ada satu poin dari Kak Uun ya menjelaskan gimana nih cara bisa menerima nasib dan ketentuan itu, ya kita harus sadari betul bahwa timeline hidup orang-orang tuh berbeda-beda. Jadi setiap orang itu memiliki ujiannya masing-masing. Kayak seperti Kak Uun tadi, ketika orang lain bertemu dengan jodohnya, menemukan jodohnya, beliau menemukan dirinya bahwa ternyata dirinya itu punya
luka batin. Nah, yang di situ disembuhkan. Tapi untuk web love series pertama itu apakah ada recordingnya? Insya Allah ada Kak, tapi memang belum di-share ya. Nanti ketika sudah di-share akan kakak admin akan share lagi nih ke grup. Jadi teman-teman jangan keluar dari grup, stay tune. Nanti kalau sudah di-upload gitu di YouTube-nya THMD, Rumpun Nurani ya. Pokoknya nanti akan di-share deh kalau sudah recordnya udah lengkap, udah siap gitu ya teman-teman. Itu terkait, atau kalau ada teman-teman yang ingin bertanya dulu nih terkait SCAI Camp, boleh nih, silakan, mumpung lagi di forum ini gitu. Nanti di sini juga ada Teh Dery, terus ada panitia yang ingin saya langsung. Oke. Gitu. Atau kakak SCKM itu pembelajarannya berapa lama Kak? Offline atau online? Nah, kalau yang SCAI Camp-nya Kak ya, yang camp-nya itu berlangsung selama 3 hari Kak, yaitu pada tanggal 30 dan 31 Desember dan 1 Januari 2023. Nah, insya Allah sebelum kegiatan offline itu ada kegiatan online-nya dulu, kelas persiapan gitu. Nah, insya Allah boleh dicek tuh kegiatan apa aja di site-nya SCAI Camp. Oh iya, sepertinya Kak Uun sudah bergabung kembali. Alhamdulillah, sudah Kak Rizka. Semoga tidak ada kendala dan gangguan ya. Saya mohon maaf 5 menit tadi. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah gitu ya, perjuangan ya tuh Kak Uun ya. Perjuangan menerima kenyataan ya Kak. Ya, jadi teman-teman juga yang tadi keluar masuk juga tuh ya, semoga Allah mudahkan tuh supaya Allah kasih sinyal yang stabil gitu ya. Ya Allah mudahkan untuk menuntut ilmu, insya Allah. Allah mudahkan barang siapa yang jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya masuk surga ya, kayak jalan ke surga ya. Oke Kak, tadi udah nih yang pertama tadi, bagaimana cara bisa menerima nasib dan ketentuan Allah. Nah, kita kadang tuh Kak, kan tadi cara-caranya ya sadar gitu ya, bahwa tapi masih sulit nih Kak. Ada nggak sih Kak tipsnya supaya kita nggak merasa sulit menerima kenyataan yang ada ya? Benar banget. Nah, gini, sekarang itu kan kalau menurut perasaan kita ya. Nah, sekarang kita menurut Quran nih Kak Rizka. Kenapa harus nerima kenyataan? Nah, jadi ada 3 poin yang pengen saya sampaikan. Yang pertama adalah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 216, yang dimana kan di situ Allah menyampaikan bahwa bisa jadi sesuatu yang kita sukai itu belum tentu baik bagi kita. Dan belum tentu yang tidak kita sukai itu, yang buruk menurut kita, itu malah buruk juga buat kita. Gitu. Jadi sebatas pahamnya kita sebagai manusia, harus belajar untuk husnuzon sama Allah, bahwa bisa jadi yang Allah hadirkan ke kita ini itulah yang terbaik menurut Allah. Nah, kita kembali lagi ya Kak, waktu persiapan menikah misalnya. Di saat orang lain udah nikah yang seumuran sama saya, tapi Allah takdirkan untuk menunggu dulu. Karena ternyata saya masih ada PR sama diri saya sendiri. Masih ada PR sama luka saya yang di masa lalu. Gimana saya bisa mengizinkan orang lain atau bagaimana saya membiarkan orang lain masuk ke dalam hidup saya ketika saya masih terbelenggu sama luka lama. Yang mana bisa jadi ketika saya belum beres, luka yang hadir itu tadi malah bisa menyebabkan luka lagi ke orang lain, terutama ke pasangan. Yang harusnya kita itu memotong mata rantai, malah kebalikannya. Kita melanjutkan rantai itu gitu. Nah, jadi di sini kita diminta belajar benar-benar untuk semua boleh hilang.
Kalau menurut guru saya itu kan semua boleh hilang, tapi jangan husnuzon sama Allah. Karena bukankah Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya? Nah, tapi memang tidak bisa dipungkiri, Kak. Susah kalau misalnya udah jelek nih gitu kan, mau berhusnuzon tuh memang butuh proses dan butuh perjuangan gitu kan. Jadi kalau mudah nggak mungkin surga dapatnya ya. Kalau mudah bukan ibadah namanya. Nah, jadi perjuangannya di situ belajar untuk husnuzon. Nanti saya akan share untuk aktivitasnya teman-teman di sini juga, Kak Rizka, gimana sih belajar husnuzon kan. Nah, itu yang pertama. Jadi belajar husnuzon sama Allah karena bisa jadi yang buruk kelihatannya bagi kita, malah itu yang terbaik untuk kita. Tapi belum tentu yang baik bagi kita, yang kita sukain tadi, malah itu yang terbaik untuk kita. Nah, terus lanjut juga di Al-Quran surah Al-Baqarah masih di ayat 286 bahwa Allah tidak akan membebankan hambanya di luar dari kesanggupannya. Kalau yang udah ngomong tuh Al-Quran, bakal bohong nggak sih? Nggak mungkin gitu ya. Jadi mau percaya atau percaya banget gitu. Pilihannya cuma dua ya, Kak. Percaya atau percaya banget ya. Nggak ada opsi kita mah gitu kan. Kalau udah Al-Quran yang berbicara gitu. Nah, Allah tidak akan membebankan hambanya lebih dari kesanggupannya. Kadang-kadang kalau ada masalah datang, ujian datang, kita itu kadang-kadang responnya ke diri kita gini nih. Kenapa sih aku? Saya juga gitu kan, Kak. Kenapa sih harus suun ya Allah? Kenapa sih harus aku? Kenapa aku yang harus belum nikah di antara teman-teman yang lain? Kenapa harus aku? Gitu kan? Tapi ternyata dengan pertanyaan itu kita, kalau menurut saya pribadi itu malah mendiskreditkan potensi-potensi cerita-cerita terbaik, planning-planning terbaik yang udah Allah pengen rencanakan untuk kita gitu. Coba deh pertanyaannya diganti ke diri kita. Apa sih pesan cinta yang Allah titipkan, yang Allah ingin sampaikan lewat peristiwa ini ke aku gitu. Kau ya Allah, apa sih pesan cintanya? Oh, ternyata belajar dulu ya menyelesaikan luka masa lalunya, belajar untuk melihat lebih jernih ke dalam dirinya sendiri. Karena setelah ini waktu untuk diri sendiri itu mungkin akan lebih sedikit gitu, karena sudah ada orang lain, sudah ada pasangan yang memang kita nggak bisa nih yang namanya plan istilahnya, tiba-tiba ngambek aku maunya ini, tiba-tiba aku maunya itu, karena cuma kita nggak bisa melihat kejelasan di diri kita sendiri gitu loh, Kak Rizka. Akhirnya orang lain tuh jadi tumbal istilahnya gitu kan, jadi korban. Nah, jadi itu tadi bahwa coba ganti pertanyaannya, apa sih yang pengen Allah berikan lewat peristiwa ini, hikmah apa yang pengen Allah berikan. Maka perspektif kita, cara pandang kita terhadap ujian dan cobaan itu akan berubah. Nah, jadi kadang-kadang ya itu tadi pertanyaan yang kita lontarkan ke diri kita sendiri kadang-kadang tidak memberikan semangat baru untuk kita, malah makin terpuruk jadinya kan. Jadi belajar untuk jadi gini Kak, belajar untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang powerful. Nah, pertanyaan yang powerful bukan untuk mendiskreditkan diri kita sendiri, tapi belajar untuk memahami lebih dalam. Insya Allah itu pun masih dalam proses. Ya namanya juga manusia kadang-kadang, kenapa saya ya? Kenapa saya ya? Tapi kalau udah sadar ya langsung shift pemikiran itu kan, karena akan berdampak. Nah, itu yang kedua, yaitu Allah tidak akan membebankan hambanya di luar dari sanggupan hambanya. Dan yang ketiga adalah MTC, menentukan titik cukup. MTC, kan titik cukup. Ini juga dari guru saya gitu kan. Bener juga ya, kadang-kadang kenapa sih kita marah, nggak bisa nerima kenyataan, karena kita nge-set ekspektasinya sendiri ketinggian gitu loh. Akhirnya kecewa sendiri, ekspektasinya ketinggian, yang nge-set sendiri gitu kan. Bukankah ini patah hati yang disengaja? Iya ya, apalagi berharap sama makhluk ya. Nah, jadi berharap sama manusia itu adalah patah hati yang disengaja gitu kan. Jadi ekspektasi perlu nggak, Kak? Perlu banget.
karena itu harapan, hope kita mau apa gitu kan. Tapi gimana kalau kita ngeset ekspektasinya ketinggian gitu. Nah, bukankah kita mengharapkan patah hati itu, mengharapkan kekecewaan itu, gitu kan? Jadi ekspektasi tetap perlu, tapi silahkan diatur ekspektasinya. Kalaulah saya mengekspektasikan harus menikah dengan saudagar kaya raya, terus harus anaknya kiai, misalnya gitu kan, harus ganteng, rupawan, dermawan, dan lain-lain gitu kan. Terus pas saya dapat misalnya yang bukan seperti itu, nah saya kecewa sendiri. Kayak ada sering kan kita dengar-dengar kata-kata dari teman-teman tuh mengharapkan Rasulullah, emang situ Khadijah, emang situ Khadijah. Aisyah gitu kan. Benar. Nah, Kamu siapa gitu? kita siapa mengharapkan siapa, tapi jangan menurunkan standar. Nah, itu bedanya ya. Jadi tetap ada standar, tapi apa ya? Nah, kalau menentukan standar tuh saya belajar banget pas di SCI buat vision board Kak Rizka. Nah, itu kan kita merangkai ya, di vision board tuh salah satunya adalah family. Nah, kita mau buat keluarga seperti apa? Kita mencoba memvisualisasikan. Kita pengen membangun keluarga yang seperti apa. Nah, dari keluarga yang kayak gini, otomatis tujuan besarnya udah tahu nih, pengen keluarga yang kayak gini. Terus untuk mendukung membangun keluarga yang seperti ini, kita butuh teman atau partner hidup yang seperti apa dong? Nah, ternyata ini yang memberikan saya tuh eh, sedikit gak banyak, bukan sedikit ya, banyak gambaran gitu. Oh, saya butuhnya kayak gini, yang kayak gini, yang kayak gini, yang kayak gini. Untuk ke tujuan akhirnya itu gitu. Nah, jadi jangan menurunkan standar, biarkan standar itu apa, tapi diatur gitu. Nah, jadi menentukan titik cukup, belajar untuk qanaah, belajar untuk merasa cukup agar nggak silau. Kita udah punya pengen kayak gini nih. Oh, insya Allah karena saya butuhnya yang kayak gini. Memang saling melengkapi aja gitu kan, bukan yang pengen muluk apa, nggak muluk-muluk gitu, yang pengennya yang kayak gini, yang dermawan dan lain-lain gitu kan. Tapi memang menetapkan standar tuh karena kita butuhnya orang yang seperti ini gitu, yang bisa saling melengkapi. Nah, yang saling melengkapi itu definisi, oh dia lebih sabar, atau misalnya oh dia lebih disiplin karena saya ngaret gitu kan orangnya, gitu, dan lain-lain gitu misalnya. Nah, jadi ekspektasi itu biarkan ada, tapi tentukan, diatur gitu. Belajar untuk qanaah, belajar untuk menentukan titik cukup. Nah, jadi nggak silau gitu. Oh, yang lain pas kita udah punya standar gini, tiba-tiba yang datang, oh yang dermawan dan lain-lain. Ternyata itu bukan yang kita butuhkan. Jadi kita bisa bilang, oh bukan yang ini nih, saya butuhnya yang kayak gini, yang melengkapi saya gitu. Bukan pengen pamer pasangan kan, karena memang pengen saling melengkapi itu tadi. Karena dan Jack Ma kan pernah bilang gini ya Kak, kalau yang di video yang lagi viral-viralnya di Instagram itu, bedanya orang pintar sama orang bijak. Orang pintar itu tahu apa yang dia inginkan, yang dia butuhkan. Tapi orang bijak tahu apa yang tidak dia butuhkan, yang tidak dia inginkan. Dia tahu titik cukupnya di mana. Jadi nggak silau. Nah, itu Kak 3 poinnya. Kenapa sih harus menerima kenyataan? Iya, Masya Allah. Ya, yang kita yang masih sulit-sulit menerima kenyataan itu udah dikasih 3 poin tadi ya. Kita berhusnuzan sama Allah, kemudian Allah tuh nggak mungkin ya membebani hambanya itu di luar kemampuannya ya. Benar. Dan yang ketiga tadi kita harus menentukan titik cukup kita. Nah, tadi kan Kak Uni ada bilang kita nih harus ridho gitu ya. Ridho. Banyak banget kata-kata ridho yang Kakak sampaikan gitu kan. Jadi sebenarnya kita ada di dalam kehidupan ini kita ada kata ridho dan ikhlas gitu Kak ya. Jadi sebenarnya itu apa sih beda ridho dan ikhlas, dan perbedaannya itu gimana sih gitu. Oke. Memang ini banyak perspektif ya Kak yang berkaitan perbedaan ridho dan ikhlas. Dan saya coba mengambil sedikit lah apa sih perbedaan ridho dan ikhlas itu. Nah, kalau ridho itu ya maknanya berserah diri setelah segala ikhtiarnya dijalankan. Gitu. Saya menjalankan ini, dan saya ridho apapun takdirnya, apapun hasilnya, aku ridho ya Allah. Belajar melepaskan semuanya. Gitu kan, menerima apapun hasilnya yang terjadi setelah berikhtiar tadi, belajar untuk ridho. Nah,
Dan kadang-kadang ada yang ridho, ada yang kufur sama takdir, mempertanyakan takdir itu yang tadi saya bilang. Karena ketika ridho itu hadir, maka insya Allah menimbulkan ketenangan dalam hati. Karena gimana ya Kak? Karena saya pernah ada di fase itu kan, jadi pernah merasakan mempertanyakan takdir tuh jadi gerasak gerusuk gitu. Gerasak gerusuk. Ini kenapa gini? Banyak mempertanyakan gitu loh Kak. Pernah ya ada di situasi itu ya Kak Rizka ya? Aduh, kasian banget Kak. Jadi kalau mempertanyakan itu kan segala kemungkinan mungkin gini. Tapi beda ketika ya udah terima gitu. Karena udah menjalankan seluruh prosesnya, seluruh ikhtiarnya, ya udah, ya Allah aku ridho. Aku melepaskan hasil akhirnya sesuai dengan ketetapan dan takdir kayak gitu. Jadi itu sedikit mengenai ridho. Nah, tapi bedanya sama ikhlas, kalau ikhlas ini lebih ke, kalau saya ngelihatnya tuh kayak, oh saya mau ini ikhlas. Jadi memang perbedaannya sih saya belum menemukan juga perbedaan yang ketara gitu ya Kak ya. Tapi ikhlas itu memang di awal, oh iya saya melakukan ini ikhlas. Tapi terlepas belum ini nih belum menjalani prosesnya kayak sholat gitu nah itu ikhlas ke Allah. Nah kurang lebih itu sedikit gitu perbedaan ridho dan ikhlas. Sebenarnya Jadi saya kalau ada kayak video itu. Gimana Kak? ya, berarti kalau ridho itu menerima gitu ya, menerima takdir gitu ya. Kalau mungkin pas ikhlas itu ya melakukan sesuatu aja karena Allah gitu ya Kak ya. Singkatnya seperti itu ya Kak ya. Singkatnya seperti itu. Nah, terus ini Kak, masih terkait tentang hidup kita nih. Kan masih ya tentang ekspektasi gitu, dan tadi kita jangan nurunin standar juga gitu kan, meskipun kita belum mentang-mentang udah deh siapa aja yang datang udah deh gitu. Nah berarti dia belum kenal sama diri dia juga gitu kan, sama diri sendiri juga. Nah gimana sih kita supaya sadar gitu, kita meningkatkan kesadaran dari diri kita, oh itu bukan yang kita butuhkan gitu. Ternyata yang hadir itu tuh aku nggak butuh yang itu gitu. Gimana ya cara meningkatkan kesadaran kita tentang hidup ini gitu. Nah benar Kak, karena ternyata ya kalau orang-orang sekarang tuh bilangnya self awareness itu penting ya kan, clarity, kejernihan memandang diri sendiri itu penting. Tapi ternyata Kak itu tuh ada mahfuzot ya, kayak quotes dalam bahasa Arab itu, bahwa artinya gini, celakalah dia yang tidak tahu siapa dirinya. Jadi betapa jadi penting bagi kita untuk mengetahui diri kita sendiri, maunya apa, kemampuannya apa, potensinya apa. Oh aku kelemahannya ini, maka aku butuh pasangan yang bisa melengkapi dari segi ini. Nah itu tuh Kak yang tadi saya bilang, saya ketemunya itu di SCI itu yang vision board. Karena pas pertama diminta buat vision board tuh saya bilang, bentar, ternyata saya setidak kenal itu sama diri saya sendiri. Mau merencanakan hidup yang menyenangkan adalah hidup yang direncanakan. Nah sekarang kita mau merencanakan, tapi kita nggak tahu nih sumber daya yang kita milikin sekarang ini apa. Kita punya potensi apa gitu ya. Yes, bener banget. Oke. Jadi penting bagi kita untuk mengenal diri kita sendiri. Nah, saya itu Kak, pertama kali belajar untuk, Kak ada vision board SCI lagi kapankah? Nah, ini ada pertanyaan nih Kak Aziza. Kak Aziza wajib ikut SCI Camp. Karena itu, Masya Allah, tabarakallah, diajak mikir untuk merencanakan kehidupan. Disitulah saya merasakan bahwa, oh ternyata saya tidak pernah
kurang ya kenal sama diri sendiri. Bahkan saya tidak tahu, katanya pengen nikah, pengen nikah, pengen nikah. Nah, tapi ya pengen nikah tuh kenapa? Mau buat apa gitu kan? Apa yang diinginkan? Nah, di vision board itulah saya melihat bahwa oh, saya belum sejernih itu dengan diri saya. Jadi, yang pertama saya lakukan itu ya ini balik lagi ya, kalau teman-teman memang merasa cukup dengan merenung, udah bisa menemukan gitu kan, itu silahkan. Tapi kalau saya pribadi ternyata saya butuh teman ngobrol. Nah, gitu Kak Rizka. Jadi yang pertama itu ya saya ikut healing sama Teh Dery. Nah, kan nanti di SC itu biasanya ada ya sesi itu bagi teman-teman yang pengen. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu kalau kita luka. Itu yang sulit. Karena Benar-benar. merasa harus kuat. Baik-baik saja. Kita baik-baik baik-baik saja. saja. Padahal sebenarnya tidak gitu ya Kak. Iya, benar. Nah, jadi pertama itu kalau memang karena terlalu sering ini kali ya Kak, kita diminta untuk kuat, dipaksa untuk kuat, akhirnya kayak hilang, kayak diri kita tuh menjadi bayang-bayang sosok orang yang kuat, padahal enggak sebenarnya, karena dipaksa untuk kuat. Nah, jadi ketika memang apapun yang dirasakan, kalau misalnya sendiri, ya Allah aku capek, ya udah bilang gitu. Kita nggak pernah diminta Allah untuk sempurna dan untuk kuat terus kok. Nah, kalau kata Teh Devi itu, lepaskan jubah-jubah kesombongan. Karena memang sejatinya kita nggak bisa apa-apa gitu. Kita memang tidak sekuat itu. Nah, jadi tadi saya memang melalui proses healing, Kak. Jadi proses healing yang memang, pertama proses healing nggak akan bisa dimulai ketika kita merasa benar-benar masih kuat. Jadi proses healing itu hadir ketika saya luka. Nyadarin dulu. Jadi prosesnya tuh sadar dulu, aware dulu, Kak. Harus aware dulu bahwa aku tidak baik-baik aja dan aku butuh seseorang, aku butuh pertolongan kayak gitu. Dan akhirnya saya ikut coaching, di situ mulai merasakan oh ternyata ada luka lama yang belum sembuh dan ternyata ini bisa berpengaruh kalau ke orang lain. Akhirnya healing beberapa kali sama Teh Dery dan melanjutkan ke sesi coaching. Nah, kalau sesi coaching itu kita dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan, apa sih yang diinginkan? Kenapa sih itu penting bagi kamu? Nah, coba aja teman-teman mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu kepada dirinya. Oh, aku mau menikah. Kenapa harus menikah? Apa yang diinginkan ketika menikah? Karena ternyata kakak-kakak, abang-abang sekalian yang hadir pada hari ini, seluruh jawaban, seluruh solusi yang ada di hidup kita itu sebenarnya ada di diri kita sendiri. Kita sebenarnya bukan nggak perlu ya, perlu orang lain. Tapi sejatinya kita yang tahu ukuran kita mampu atau tidaknya, kapasitasnya kita, itu semuanya kita yang tahu. Mereka bisa kasih nasihat, tapi mereka belum tentu memastikan kita bakal bisa ngelakuinnya. Karena kemampuan kita tuh kita yang tahu. Nah, jadi kalau misalnya bahkan saya tuh buat SWOT gitu loh Kak untuk diri saya sendiri, apa sih kekuatannya saya, apa sih opportunity yang saya miliki, apa sih threat yang saya ancaman yang saya hadapin gitu kan, kelemahan saya apa, bukan kelemahan, ruang perbaikan untuk saya apa gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menemukan kejernihan sama diri kita. Tapi boleh ajak ngobrol dirinya sendiri, apa sih yang sebenarnya ingin dilakukan, kenapa sih ini penting. Nah, mulai tuh kita tuh jarang loh Kak nanyain pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu ke diri kita sendiri. Ya benar ya. Kita lupa berbicara dengan diri kita sendiri gitu ya. Harusnya kita banyak juga ya bertanya sama diri kita sendiri. Nanyain aja diri kita, kamu baik-baik saja? Apa kamu baik-baik saja? Aduh. Nah, kalau misalnya diganti deh, nggak usah apa kamu baik-baik saja misalnya. Apa sih perasaan yang kamu rasakan sekarang? Nah, harus jujur gitu ya. Nah, kita aja kadang suka bohong sama diri sendiri. Nah, itu dia makanya gitu kan. Kita pengen jernih melihat diri kita sendiri, tapi kita tidak mengizinkannya gitu loh. Benar.
masih tertutup oleh kayak tadi ya Kak Uun bilang, jubah-jubah kebohongan itu, merasa sok kuat. Bener banget. Merasa paling hebat gitu ya. Jadi memang harus lebih meningkatkan kesadaran ya, tanya ke diri kita. Benar. Sering-sering bertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang powerful ke dirinya sendiri. Jadi jangan dimulai kenapa saya ya, gitu. Kita ubah nih pertanyaannya, apa sih yang penting buat kita, apa sih yang kita inginkan, gitu. Oke. Ini Kak, mungkin nanti pasti teman-teman juga akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan juga nih ya. Nah, nanti teman-teman akan persiapkan pertanyaan nih sebelum nanti akan ada sesi pertanyaan gitu. Ini satu lagi deh Kak. Ini kan Kakak alhamdulillah sudah kemajuannya gitu ya. Alhamdulillah udah berapa 6 bulan ya Kak ya? Iya, 6 bulan. Jadi dalam 6 bulan kehidupan pernikahannya ini, jadi dalam perjalanan berumah tangga tentu ada hal-hal di luar ekspektasi kita nih ya. Bagaimana nih cara menerima perbedaan, terutama di keluarga gitu kan? Karena kita kemarin misalnya baru kenal sama si calon suaminya gitu kan? Kita belum yang untuk ke keluarga besarnya belum itu ya, belum paham banget gitu. Nah, gimana nih Kak cara menerima perbedaan keluarga? Perbedaan keluarga ya? Iya. Atau perbedaan yang ada sih kayak gitu. Perbedaannya banyak banget ya Kak. Jadi memang banyak banget. Jadi perbedaan itu ya ternyata emang benar gitu kan. Kalau orang bilang tahun, 2 tahun, 3 tahun itu memang proses perkenalan Kak Rizka. Ya. Jadi lagi masih 6 bulan masih perkenalan terus ya Kak ya? Perkenalan terus. Kan orang-orang tuh selalu bilang, tiap bangun tidur tuh ada aja yang kita baru kenal gitu. Ada aja yang beda. Saya mikir masa sih segitunya. Nah ternyata emang iya. Itu emang gitu ya. Nah, benar begitu adanya Kak Rizka. Jadi ini juga pertanyaan yang waktu di live IG kemarin. Jadi ketika memang dihadirkan sama perbedaan itu, prosesnya adalah kalau dari kemarin dari suami saya bilang gini, sabar dan sadar. Sabar bahwa kalau nggak sabar ya ini bakal sabar tuh kayak rendahin dulu egonya karena kalau udah ego yang main nih beda gitu loh. Jadi sabar, rendahkan egonya dulu agar ketika ngomong ini bukan nafsu lagi gitu, bukan nafsu yang pengen marah-marah, tapi emang kita pengen ketemu dari solusinya. Karena kalau udah nikah itu kan orang-orang juga suka bilang ini Kak, bukan tentang aku versus kamu, tapi ketika ada masalah itu adalah kita versus masalah. Nah, gimana mau jadi kita versus masalah? Tapi gimana mau jadi kita kalau kita bisa masih mempertahankan ego masing-masing ya kan? Nggak ada yang mau sabar dulu nih. Nah, jadi sabar gitu kan. Memang ya ini adalah proses perkenalan, dua kepala harus benar-benar sama-sama terus, pasti banyak perbedaan gitu kan. Bahkan yang saya dinasehatin juga dulu kan sebelum nikah, bahkan kita beradik aja itu pasti ada cekcoknya gitu kan. Nah ini orang lain yang kita izinkan untuk masuk ke kehidupannya kita gitu kan. Jadi harus sabar. Nah sabar dan sadar bahwa nikah itu tidak langsung bisa senang. Sadar bahwa ini adalah proses yang harus kita jalanin sama-sama. Sabar dan sadar dan keterbukaan dan komunikasi. Agak ini sih memang klise ya. Iya, dikomunikasikan aja dulu tuh yang harus diperbaiki tuh keterbukaan, komunikasi. Jadi kalau emang ada yang enggak sesuai, sampaikan. Kalau ternyata tuh sekarang Kak maunya tuh diam aja, maunya dipahamin gitu kan. Tapi ngomong enggak mau gitu.
Dan gitu. ternyata Cuma itu bisa tidak order gitu. Nah, berharap pasangannya bisa main reader, pembaca pikiran. Padahal nggak bisa. Jadi memang dimulai dari keterbukaan. Dan keterbukaan itu tadi harus sabar dulu, harus merendahkan ego dulu. Oh iya, ternyata ini orang juga, pasangan juga nggak akan paham ketika kita nggak mulai ngobrol gitu. Dan komunikasi. Jadi yang namanya deep talk, dan itu ternyata membantu banget. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan yang pernah saya ajuin juga itu kan sama pasangan adalah, apa sih yang bisa membuat kamu tenang? Nah, karena kalau yang pernah ada di ceramah itu, bukankah salah satu tujuan pernikahan itu adalah ketenangan? Nah, bagaimana kita mencapai ketenangan itu ketika pasangan kita tidak bisa membuat kita tenang? Nah, makanya hal itu harus ditanyakan, gimana sih bisa kamu merasa tenang saat apa sih yang bisa membuat kamu tenang dan lain-lain gitu. Jadi ketika berhadapan sama masalah atau sesuatu yang luar ekspektasi, kuncinya sabar dan sadar bahwa ini kita hadapin bersama-sama, karena ini bukan aku versus kamu, tapi kita versus masalah. Nah, dan yang kedua, keterbukaan dan komunikasi. Semuanya harus disampaikan, karena salah satu dari kita, dua-duanya ini bukan pembaca pikiran. Dan perbedaan itu ada dan pasti ada, bukan untuk disamakan, tapi untuk dilengkapi. Oke, Masya Allah. Gitu. Luar biasa ya. Jadi memang kita harus sadar gitu ya, sadar dan sadar, sabar, kemudian terbuka dan komunikasi gitu ya untuk iya. Menerima perbedaan, dan jadi jangan sampai aku versus kamu gitu ya, tapi kita versus Allah. Oke, bagi teman-teman ini yang udah ada pertanyaan, tanyanya ke di itu ya, chat aja ke tanya admin. Nah, biar nanti pertanyaan itu dikumpulin, nanti semoga nanti bisa terjawab oleh Kak Uun gitu. Jadi teman-teman yang sudah ada ide pertanyaan, silahkan menyampaikan pertanyaannya ke chat ke tanya admin gitu ya. Nah, jadi makasih banget gitu Kak Uun sudah sedikit sharing gitu ya. Nanti sambil nunggu admin mengumpulkan pertanyaan. Oke. Gitu. Jadi kita ini dulu nih Kak, sedikit review ya tadi ya. Jadi yang pertama dari bagaimana cara bisa menerima nasib dan ketentuan Allah itu ya, kita harus menyadari bahwa timeline setiap orang itu berbeda-beda gitu ya. Dan kayak kalau kita masih merasa sulit untuk menerima kenyataan, ya tadi kita buka ke Al-Quran gitu ya, bahwa kita harus berhusnuzon sama Allah, dan kita harus kita tahu betul, sadar betul bahwa Allah itu tidak akan memberikan beban itu di luar kesanggupan dari hambanya, dan kita juga harus menentukan titik cukup kita. Dan tadi harus tahu juga yang tentang ridho menerima dari ketentuan Allah. Nah, bagi teman-teman, sebelum kita mungkin jeda dulu Kak, sembari admin mengumpulkan pertanyaan, kita tonton dulu nih sekilas dari SCAI gitu ya. Tadi kan Kak Uun ada vision board nih, aduh teman-teman ini jadi penasaran nih vision board apa kayak gitu ya. Nah gitu, apa nih, aduh bener-bener nih makin penasaran. Jadi buat teman-teman pengen tahu SCA atau SCI, nah kita jeda, kita lihat video berikut ini ya. Silakan Kak Atin. Ataupun sekolah tersebut, karena menurut saya itu sangat penting, karena proses sekolah yang paling panjang menurut saya adalah sekolah di rumah tanggahan. Oleh sebab itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sangat penting karena bagaimana cara berkomunikasi ketika kita lagi marah ataupun lagi apapun itu, saya belajar di sana. Bukan hanya itu, kita dalam mempersiapkan diri untuk menikah dengan belajar di untuk menikah ataupun ingin mau menikah, maka ada baiknya saya rekomendasi banget ikut sekolah calon ayah ini ataupun program. Sekian.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Selma, alumni SCI Batch 8. Kenapa sih aku mau ikutan SCI? Karena aku pengen banget mempersiapkan ibadah terlama seumur hidup sebaik mungkin. Ketika memasukinya, kita sudah siap sebaik mungkin. Nah, kalau kesan awalnya sih, aku tuh ngerasa enak dan nyaman banget belajar bareng SCI karena materi-materinya mudah dicerna, seru penyampaiannya, terus fasilitatornya baik banget karena kita dibagi jadi satu kelompok kayak gitu per kelompok, dan dari pembagian itu bikin kita benar-benar nyaman buat belajar dan jadi saling kenal sama teman-temannya. Kalau materi yang konflik, dari situ aku jadi paham bahwa ternyata segera diselesaikan loh, ternyata potensi atau di teman-teman. Videonya kenapa nih nge-lag? Lagi macet kali ya Kak Rizka ya? Iya Kak ya, aduh mungkin sinyalnya gitu ya. Benar banget. Benar. Sepertinya kita sedikit terkendala dengan ini ya sinyalnya, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah sambil kita menunggu. Ya Kak, gimana Kak? Tapi sambil menunggu, pengen tahu deh, kalau dari gantian saya yang nanya nih kan, pengen denger juga gitu, kalau dari Kak Rizka sendiri gitu kan. Oh, ini udah ada pertanyaan Kak. Oh iya, udah ada pertanyaan nih Kak. Nih, jadi yang pertama ini, oke, sebelum ini ya Kak ya, nih ada dari Kak Tias nih yang tadi udah nanya ke admin. Yang pertama nih, minimal kita bisa disebut sudah siap nikah tuh kalau kita gimana sih Kak? Terus yang kedua, bagaimana cara kita tidak khawatir tentang jodoh walaupun usia target sudah lewat. Aduh, target kita misalnya usia menikah usia 24. Ya Allah, sekarang tuh udah 26 kayak gitu. Gimana tuh Kak? Oke, bismillah. Ini dari asumsinya saya aja ya Kak ya, kalau saya pribadi minimal bisa dibilang siap menikah itu kalau udah gimana kita nikah memang karena kita mau gitu. Kalau misalnya nikah tapi karena ngeliat oh teman udah nikah atau udah diminta nikah sama orang tua dan lain-lain keluarga misalnya. Nah, itu tuh kalau memang misalnya masih ada hal eksternal yang memaksa ya, dalam konotasi memaksa kita untuk menikah, itu bagi saya belum siap. Karena bagi saya untuk siap itu minimal udah, oh ya ternyata aku mau gitu. Jadi memang benar-benar luruskan niat, bersihkan hati, memang tata niat lagi gitu bahwa ya aku udah siap nikah. Jadi ketika misalnya lagi dirudung teman-teman pada nikah gitu kan, terus juga yang kedua misalnya tuntutan dari keluarga gitu kan, coba coba sendiri aja gitu, sendiri aja. Sebenarnya tadi nanya lagi ke diri sendiri, Uun mau nikah kenapa Uun? Maksudnya Uun mau nikah, Uun mau ngapain? Apa sih yang pengen Uun dapatkan kalau nikah gitu? Karena akan beda Kak ketika kita masih ada hal eksternal yang terlibat, ketika mungkin kita ditanya apa sih yang pengen didapatkan setelah nikah, oh pengen ngerasain aja gimana kayak teman-teman misalnya, kayaknya ngeliat teman-teman kayaknya bakal seru deh nikah itu kayak gimana kan. Nah berarti itu belum clear dong, karena hal yang paling pertama itu yang harus kita clearkan adalah intention, yaitu niat. Bukankah kalau dalam sebuah hadis itu kita niat apa, kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Nah jadi kalau ternyata niat kita cuma pengen ngerasain apa yang dirasain teman-teman, nah itu kan yang di luarnya aja gitu kan. Teman-teman yang kita lihat kan happy-happynya aja. Nah kita belum melihat yang lainnya. Nah balik lagi, apa sih yang pengen Uun dapatkan gitu.
dengan menikah? Coba tanyain sama dirinya sendiri. Jadi berikan pertanyaan-pertanyaan itu ke dirinya sendiri. Pasti akan beda. Ya, enak ya lihat teman kita ada yang nganterin gitu kan. Pacaran halal kayak gitu kali ya. Masih ada keinginan-keinginan seperti itu kali ya. Mungkin itu Benar, yang Kariska. perlu dikembalikan. Apakah cuman sekedar enak ya ada yang nemenin kayak gitu. Nah, harus divalidasi karena kita harus siap gitu kan. Ketika udah misalnya menikah, udah punya pasangan, akan ada komitmen dong gitu kan. Bisa jadi me time berkurang dan lain-lain. Apakah kita udah siap untuk itu? Karena mengizinkan orang lain masuk ke kehidupan kita untuk membersamai perjalanan hidup yang tersisa ini bukan sesuatu yang mudah. Jadi nggak bisa langsung, oh ya aku mau nikah. Karena ngeliat teman-teman. Nah, jadi minimal kita bisa disebut sudah siap nikah kalau kita gimana. Itu memang timbul dari kita sendiri, bukan karena orang lain. Nah, jadi kalau misalnya memang masih ramai tuntutan, stop dulu, tenangkan diri dulu, clearkan intention. Lihat lagi kejernihan di dalam dirinya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan. Apa sih yang pengen didapatkan? Mau bangun rumah tangga yang kayak gimana? Kalau udah punya gambaran itu, maka kita udah clear. Ibaratnya, saya mau ke mall. Oh, kalau saya mau ke mall, saya harus ini. Mau beli apa ya. Nah, kalau nggak bikin listnya belanjanya habis juga. nah, yang nggak penting malah kebeli gitu ya kalau gitu. iya, benar banget ya Rizka. Karena kan orang tersesat itu bukan orang yang nggak tahu mau kemana, tapi kita ada timeline kehidupan gitu loh. Maksudnya orang pada umumnya kan kita sekolah, TK, SD, SMP, kuliah, S1, S2, kalau enggak S1 doang habis itu nikah. Ya kan? Udah ada timelinenya. Nah, tapi yang kadang kita susah itu bukan pertanyaan, habis ini mau kemana? Itu mungkin mudah. Tapi ketika ditanya, kamu itu siapa sih sebenarnya? Seorang Kak Rizka itu siapa sih Kak sebenarnya? Yang paling penting kita hamba Allah ya Kak ya. Terus hamba Allah yang mau kayak gimana Kak menjalani hidupnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tuh. Nah, jadi melihat kejernihan dulu, sebenarnya niat kakak untuk nikah apa? Nah, itu ya Kak Tias ya yang pertama. Terus, yang kedua tadi, bagaimana cara kita tidak khawatir tentang jodoh walaupun usia target sudah lewat? Pertama, kalau saya memang memaksimalkan gitu kan, saya mau belajar apa nih? Mau berangkat kemana nih, mau belajar kemana nih gitu kan. Memaksimalkan itu karena nggak perlu izin, cukup dari orang tua aja udah boleh gitu kan. Nah, jadi memaksimalkan produktif gitu. Karena usia muda-muda kayak kita ini adalah usia yang orang-orang pada inginkan. Karena lagi semangat-semangatnya, lagi ada tenaganya ya Kak. Ya, bener banget. Jadi tuh kalau teman-teman itu biasanya teman-teman yang di kantor yang udah 30-an gitu kan, pergilah mumpung masih sendiri waktu dulu belum nikah ya, belajar ya enggak apa-apa kayak gitu-gitu kan, mumpung belum ada pasangan dan lain-lain. Jadi itu tuh adalah waktu yang diidam-idamkan sebenarnya. Nah, tapi ya jangan sampai menutup diri juga gitu Kak. Jadi maksimalkan, tetap produktif, bukan tetap sibuk ya, tetap produktif. Beda nih sibuk sama produktif. Iya, jadi benar. benar ya Kak Rizka ya? Setuju ya? Kayak sibuk mondar-mandir tapi nggak ada hasil gitu ya. Itu dia. Karena biasanya belum clear di intention Kak. Aku ngerjain ini biar apa ya, kayak gitu. Nah, jadi tadi ketika memang biar nggak terpikir sama jodoh terus gitu kan, tetap produktif Kak, tetap produktif dan jalankan ikhtiarnya. Ikhtiarnya gini Kak, bukan berarti kita produktif terus kita lupa tentang bahwa kita memang harus menikah misalnya gitu kan. Jadi tetap produktif, tetap jaga silaturahim, tetap sosialisasi karena kita nggak pernah tahu jodoh itu di mana. Bukan berarti nggak mau mikirin jodoh terus di rumah aja kayak kuliah pulang kerja pulang gitu kan, tidak memaksimalkan gitu loh waktunya sendiri karena kita nggak pernah tahu jodoh kita di mana gitu. Jadi tetap produktif dan jalankan ikhtiarnya.
Kalau ada yang mau ternyata, jadi perempuan, saya pernah dipesanin gini Kak Rizka, perempuan itu nggak boleh pilih-pilih, tapi boleh memilih. Iya, iya, iya. Saya sih bilang, Jadi kamu sih beda kan? pilih-pilih gitu ya, banyak pilih. Nah, pilih-pilih itu nggak boleh, tapi memilih itu harus kan Kak Rizka, masa disodorin aja mau gitu kan nggak bisa juga ya kan? Nah, memilih dengan kriteria yang udah kita buat. Nah, lewat vision boardnya SCA, SCI. Aduh, bener-bener. Aduh, vision board saya masih ada, Kak. Saya dulu ikut SCI 2018, kalau salah ya. Masih simpen. Itu banget. Nah, benar. Jadi kita jangan merasa khawatir, tetapi tetap maksimalkan produktivitas kita ya di selama masa penantian ini kita, dan juga tetap ikhtiar gitu ya. nah bisa jadi kan kayak yang tadi kan saya kan nggak ketemu jodoh tapi ternyata ketemu luka yang masa lalu yang ternyata itulah yang membuat tidak bisa membuka diri untuk orang lain. Nah, benar. Ternyata ini toh yang menghalangi kita untuk menerima orang lain karena masih ada luka itu gitu ya. Yes, gitu Benar. Kariska. Oke, makasih Kak Uun. Semoga terjawab ya Kak Tias yang tadi udah bertanya. Nah, bagi teman-teman, apakah Kak Admin ada pertanyaan lagi? Kak, insya Allah Kak Uun siap nih. Masya Allah. Ya, saling membagi pengalamannya gitu kan, insya Allah. Tapi dari Kariska maupun teman-teman yang lain ya yang ada di, ya sama-sama Kak Tia, semoga bermanfaat. Tetap produktif, tetap semangat. Insya Allah Allah datangkan jodoh terbaik di waktu terbaik dengan kisah terbaik. Amin. 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 Sambil menunggu pertanyaanmu, boleh kali ya Kak ya sambil sharing juga nih ya. Saya tuh pengen tahu deh kalau Kak Rizka maupun teman-teman yang lain di sini gitu kan, apa sih hal-hal yang biasanya menyebabkan kita susah untuk menerima kenyataan? Kalau kayak saya sendiri tuh kayak menerima pernyataan, mungkin karena saya pernah dalam hal itu gitu kan. Apalagi dulu kayak karena saya tuh membandingkan diri saya dengan orang lain, terutama ke kakak saya, gitu kan, ke adik gitu. Karena saya merasa aku tuh beda sendiri gitu ya. Jadi akhirnya tuh malah sampai lama-lama itu selalu merasa kayak mereka tuh nggak bisa nerima aku. Mereka tuh kayaknya sini-sini aku gitu deh. Ternyata enggak. Saya yang belum nerima. Gitu sih. Ya, mungkin karena kita mengukur diri kita dengan ukurannya orang lain gitu sih Kak. Benar banget Kak Rizka. Jadi kadang-kadang mengukur keberhasilan diri sendiri pakai ukurannya orang lain. Iya, benar. Padahal beda-beda ya Kak ya. Nah, kalau teman-teman yang lain boleh dong juga saling sharing di kolom chat kira-kira apa sih yang suka membuat kesulitan untuk menerima kenyataan. Jadi dari Kak Rizka karena suka membandingin diri ya Kak. Iya, benar. Oke, teman-teman yang mau bertanya. Susah menerima kenyataan karena tidak sesuai ekspektasi karena masa lalu Kak. Pada beda-beda kan? Iya, kalau masa lalu. Tidak sesuai ekspektasi. Nah, jadi memang tadi Kak, karena saya pernah waktu terapis juga ya sambil sharing gitu, waktu terapi pernah ketemu sama yang punya luka banget sama masa lalu gitu kan, dan memutuskan karena luka di masa lalu yang benar-benar sulit dilupakan. Nah, benar. Nah, memang terkadang luka-luka itulah Kak yang membelenggu kita untuk bergerak, padahal dengan kita menerima salah satu kenyataan yang hadir dalam hidup kita yang pahit-pahit itu, kita sedang melepaskan diri kita dengan belenggu itu dan sedang membuka kebaikan-kebaikan lainnya yang pengen datang lagi ke kita gitu. Itu yang saya rasakan. Masya Allah.
Jadi Jadi kehidupan itu tetap harus jalan, sedangkan diri kita tuh masih nggak siap gitu menghadapi yang di depan karena masih keseret-seret yang di belakang. benar. Membandingkan diri mungkin karena lingkungan adalah tipe manusia yang bisa dan perfect, apa-apa harus cepat dan cepat. Itu saya banget dulu Kak Rizka, itu saya dulu Kak Retno Lestari. Saya banget itu. Saya tuh Gitu pernah ya, Kak, ya? sampai, iya benar Kak Rizka, jadi pernah ada di fase yang mempertanyakan ya tadi gitu loh. Udah ngelakuin ini kok gini ya, terus takut akan asumsi manusia ketika buat salah gitu kan, takut dianggap kok nggak berhasil dan lain-lain gitu. Jadi ada waktu itu saya ditanya gini, oke, apakah asumsi orang lain itu bisa diatur ataukah hasil akhir dari apa yang Un kerjakan, waktu itu ditanya gitu, ada di dalam lingkar pengaruh Un? Pertanyaannya gitu loh Kak Rizka. Aduh, ya langsung tiba-tiba menohok juga. Iya ya, sebenarnya nggak ngaruh juga gitu. Gitu deh. Jadi apakah kenyataan yang hadir itu ada dalam lingkar pengaruhnya kita? Karena bukankah lingkar pengaruh kita itu cuma apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita rasakan. Di luar dari itu, udah bukan urusannya kita, bukan? Kita nggak sama sekali bisa ngontrol itu. Tapi kelemahan orang perfeksionis ini, kayak saya, pengen ngontrol semuanya, Kak Rizka. Waduh, pengen sesuai dengan apa yang dipikirin kita ya. Yes. Dan itu sangat-sangat melelahkan sebenarnya bagi saya sendiri kan. Akhirnya ketika pas di sesi itu, iya ya kenapa sih saya harus kontrol semuanya? Emang saya Tuhan yang bisa kontrol semuanya. Akhirnya itu tuh kayak melepaskan beban, kayak melepaskan tas gitu. Ada keringanan di pundak. Oh ternyata tidak semua hal bisa saya kontrol. Tidak semua hal bisa saya atur semaunya saya. Iya, benar ya. Jadi memang kadang kita apa ya, tertahan dengan apa yang ada di pikiran kita pengennya semuanya, kita pengen semuanya sesuai dengan kita gitu ya. Ini tadi Teh Dari nyampein bakalan di SCAI Camp ada terapi itu ya, DEP ya. Masya Allah. Jadi bukan bahaya nih kalau luka dan lain-lain. Bahaya itu kalau kita nggak tahu itu luka gitu ya. Jadi ketika di terapi itu akan beda kok, yang udah clear ya Teh ya, apa yang belum clear. Jadi jangan sampai punya pemikiran datang ke ikut terapis itu luka banget gitu atau gimana gitu, takut dibilang lemah dan lain-lain. Enggak, ternyata kita lagi, karena puncaknya dari terapis itu ya Teh ya adalah letak spiritual kita sama Allah. Itu titik tertingginya dari memasrahkan dan ridho itu, Masya Allah, luar biasa. Jadi teman-teman wajib ikut SCAI dan rasakan healing with depth sama Teh Dari dan Kak Yazid. Wih, Masya Allah gitu. Jadi berasa banget ya kayak kemarin ya pas healing gitu ya. Saya sempat ikut kelas healing juga sih sama Teh Dari gitu beberapa kali ya sih cuman. Nah, apa yang dirasakan sama Kak Rizka? Itu saya nangis ngamuk-ngamuk itu sih, cuman ya gitu deh pokoknya ada teman-teman yang rasain. Jadi healing di sini beda ya dengan teman-teman yang cuman refreshing itu disebut healing gitu ya. Terus hilang ya Kak? Ya, hilang uang gitu. Ya cuman healing, tapi benar-benar di situ bisa nerima diri sendiri, karena selama ini selalu kayak pandangannya orang lain itu kok kayak orang lain nggak bisa nerima kita sih gitu. Maksudnya aku kok selalu salah sih di mata kakakku, di mata adikku, di mata orang tuaku. Ternyata sebenarnya aku yang tidak menerima diriku. Itu benar-benar ya terasa sih sakit di fisik, sakit ya, nangisnya sampai ya dalam gitu sih, benar-benar. Ya, saya juga tuh Mbak ya sedikit sharing gitu ya. Bisa lebih sayang ke orang tua itu setelah waktu itu saya ikut SCI itu.
lebih sayang ke orang tua. Jadi kan merantau ke Jogja, dari Jambi merantau ke Jogja itu kayak saya itu kalau teman-teman saya lagi sering kangen sama orang tua saya itu kayak merantau tuh biasa aja, nggak ada perasaan kayak yang terlalu kangen-kangen gitu, kayak ya biasa aja aku merantau ya udah sih biasa aja aku mau kuliah, nggak ada yang sedih-sedihnya gitu. Oh, ternyata memang hubungan ke orang tuanya kurang baik gitu kayak. Jadi alhamdulillah habis ikut SCI itu dan orang tua saya itu juga ngerasain hal yang sama. Sekarang makin deket gitu. Dulu saya ngobrol kayak curhat ke ibu aja tuh nggak pernah gitu kan. Nah itu jadi alhamdulillah ya wasilahnya melalui di SCI ini diperkenalkan dengan TDRI, diperkenalkan dengan terapi EDEP gitu kan. Itu terasa banget sih alhamdulillah. Apalagi pas bikin vision board itu mikirnya lama banget. Oh ternyata selama ini aku nggak ngerti sama tujuan hidup aku. Nah bener kan Kak. Mau bangun keluarga yang kayak gimana, terus kita bingung keluarga yang mana ya gitu. Iya benar. Benar. Oke, ini tadi kayaknya sudah ada pertanyaan lagi mungkin. Masya Allah. Oke. Kita tunggu dari Kak Admin. Saya sudah kirim pertanyaan dari Kak Safiatul Syifa. Oke, nih. Bagaimana cara tahu kalau luka dalam diri kita sudah sembuh? Nah, bagaimana cara tahu kalau luka diri kita udah sembuh? Oke, nah ini ada guru saya juga kan, ada Teh Dery juga di sini, dan Teh Dery itu bilang pernah waktu itu kan gitu, Teh gimana sih? Kan kita punya luka nih, terus gimana kita bisa tahu kalau kita lukanya udah sembuh? Luka itu kan bisa karena peristiwa, bisa karena orang dan lain-lain ya Kak. Nah, kadang-kadang kayak contoh saya itu dulu ya paling kesel, paling iri, paling marah kalau tidak dilibatkan. Entah itu dalam diskusi, kalau orang semua pada jalan saya nggak diajak jalan. Nah, ibarat kata geng yang kayak di left group gitu. Di left group. Jadi merasa diabaikan ya? Iya, nah benar Kak, merasa diabaikan, merasa tidak diinginkan. Nah, melalui depth itu diterapi oleh TDRI menemukan bahwa faktanya adalah saya baru ngeh gitu. Ternyata lukanya adalah ini harus dinikmah. Jadi lukanya saya itu adalah karena memang saya anak terakhir gitu, yang lain udah gede-gede gitu kan. Saya baru lahir di usia orang tua saya 40 tahun. Jadi kayak ditanamkan tuh dari kecil udah dikata-kata, bukan dikata-katain sih, lebih dibecandainnya, anak yang nggak diinginkan, kok tiba-tiba ada sih gitu kan, nggak nyangka ada Uun, kayak gitu-gitu. Nah kan kita golden age kita itu kan Kak selalu meresap apapun itu ya. Jadi bayangin yang harusnya ditanam dengan hal-hal baik, hal-hal positif, Uun adalah anak yang istimewa, anak yang spesial dan lain-lain, tapi dapatnya kenapa ya Uun lahirnya telat banget gitu-gitu kan. Secara tidak langsung itu tertanam di mindset saya bahwa sampai saya besar itu saya tidak diinginkan. Jadi itu luka, dan bisa jadi peristiwa itu membuat saya luka gitu. Jadi ketrigger. Jadi kalau misalnya nggak diajak sedikit, sebenarnya saya nggak marah sama tuh orang yang nggak ngajak saya. Memang saya nggak ada kebutuhan juga di situ kalau harus diajak. Tapi ke-trigger. Nah, jadi peristiwa saat ini kadang-kadang membuat kita bisa marah besar karena men-trigger kita dengan luka yang masa lalu. Benar. Nah, jadi ketika hal itu terjadi, tahu luka itu semua adalah ketika, bukan berarti setelah di terapi saya tidak akan langsung diajak terus, enggak gitu kan. tetap ada nggak diajak gitu, tapi
saya menghadapinya udah beda, enggak kayak yang dulu. Jadi bukan berarti setelah sembuh dari luka, luka yang lain tidak akan datang, bukan berarti seperti itu. Tapi ketika luka itu datang, cara kita merespon luka itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Nah, itu salah satu yang saya rasakannya ketika saya merasakan luka itu sudah sembuh. Jadi ketika nggak diajak, oh ya udah, kan memang tidak ada kebutuhan. Nah, gitu Kak Rizka. Itu berarti tolak ukurnya itu bagaimana kita merespon dalam suatu hal yang sama, tapi oh aku nggak diajak, ya udah sih emang aku nggak butuh di situ gitu ya, udah nggak kayak iya aku nggak diajak, udah nggak kayak gitu lagi ya. Benar. Termasuklah ketika kita terlukai oleh orang lain. Mungkin yang setiap ngeliat orang itu kok gedek gitu kan, nggak mau marah dan lain-lain. Nah tapi ternyata pas setelah luka itu mungkin keselnya masih ada, tapi tak separah dulu gitu, tak sesakit itu. Misalnya ngelihatnya ya udah ngelihat dia sebagai orang, tapi tidak melihat dia sebagai dia, oh dia yang melukai aku. Tapi berarti itu butuh proses. Sebenarnya proses. Dan berarti juga gini ya, kita sebagai orang dewasa juga harus hati-hati ya kalau ngomong ke anak kecil. Bener banget. Bilang, ih kamu kok kayak gini, kamu anak kesundulan, apa kamu nggak diterima? Waduh, gitu ya, benar-benar ya. Jadi bener banget. Karena kita orang dewasa menganggapnya itu bercanda, anak kecil itu meresponnya nggak tahu kok itu bercanda, dia taunya ya udah itu tuh hal yang benar gitu ya. Benar banget Kak Rizka. Jadi ya benar-benar jaga mulut gitu kan. Benar ya. Jadi bagi kita nih ya teman-teman yang udah tahu gitu ya, jadi hati-hati juga nih bercandain anak kecil gitu ya, jangan sampai malah itu jadi luka batin kita, penyebab luka untuk orang lain. Benar banget. Aduh. Oke Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak. Dalam mengukur diri itu bolehkah memasukkan unsur nafsu atau memang benar-benar harus direnungi sesuai dengan tujuan penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala atas diri kita? Oke, mungkin Kak Syifa kalau mau open mic juga boleh ya Kak ya. Nah, iya bener, kalau teman-teman mau langsung tanya langsung boleh banget. Jadi mengukur diri ini maksudnya seperti apa nih? Kalau boleh tahu nih Kak Syifa. Iya, Kak Syifa boleh nih open mic-nya. Aduh, cek. Masuk Kak suaranya? Masuk Kak. Masuk. Oke, maksudnya sebenarnya mengukur diri itu tadi Kak kayak kan mulai dari mengenal diri. Kayak ya bisa sederhananya misalnya mulai dari analisis SWOT untuk tahu nanti visi misi kehidupan termasuk visi misi pernikahannya itu seperti apa kayak gitu. Nah, kan berarti kan emang harus dimulai dari mengenali diri dulu kan, kebutuhannya memang apa, perangkat diri kita yang udah diciptain sama Allah tuh emang tujuannya apa. Nah, tapi bisa juga nggak sih kita tuh masukin unsur-unsur nafsu, maksudnya kan kita kan punya harapan-harapan yang mungkin terlihat sangat keduniawian mungkin atau gimana gitu sih. Boleh, malah boleh nggak saya bilang gitu kan. Kalau menurut saya sih bisa-bisa aja ya Kak. Maksudnya harapan itu kan memang harus ada gitu, tapi pandai-pandai mengatur gitu. Termasuklah ketika saya mengukur diri saya itu, misalnya pas bangun vision board-nya family gitu kan, itu tuh jelas tuh salah satunya adalah saya ingin menciptakan apa ya, contohnya ya, kayak saya itu pengen punya anak yang pemimpin juga, contohnya gitu ya. Nah, jadi saya butuh pasangan yang bisa belajar tentang kedisiplinan, tanggung jawab itu dari ayahnya. Tapi dia bisa belajar dari saya sebagai ibu, bagaimana cara bersosialisasi, bagaimana cara berkomunikasi ke berbagai kalangan gitu, membangun hubungan sama orang lain lewat komunikasi. Nah, jadi kalau mengukur diri itu bolehkah memasukkan unsur nafsu? Unsur nafsu di sini kan bukan kayak gimana gitu yang istilahnya yang bakal akan melibatkan ketamakan dan lain-lain ya, tapi melibatkan harapan
Karena ternyata harapan itulah yang membuat kita semangat bergerak sebenarnya ya Kak. Harapan itu kalau kita nggak punya harapan kita nggak akan tahu gitu. Benar. Nah, jadi harapan itu tetap harus ada karena harapan itu kayak cahaya gitu. Karena saya pernah bilang gini nih, gini Kariska, kan saya pernah ditanya apa sih tujuan hidupnya gitu. Saya bilang gini, saya pengen saya hidup layaknya doa yang tertulis di nama saya, terus ada Hisfar gitu kan, bahwa menjadi sumber cahaya, sumber kebahagiaan bagi orang lain. Agar apa? Agar orang lain tidak pernah berlepas dari rahmatnya Allah gitu. Bahwa ada cahaya, pengen menghadirkan cahaya ke orang lain gitu. Nah, jadi harapan itu tetap harus ada karena itulah yang pengen kita, yang buat kita bergerak gitu Kak. Nah, gimana nih Kak Syifa? Cukup menjawab atau kurang nih Kak? Boleh. Ya, mungkin maksudnya tuh nafsunya itu. Ya, jadi unsur nafsunya itu masalahnya mungkin lebih ke kayak patokan keduniawian gitu kali Kak ya. Supaya terlihat terukur gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Nih, bagaimana cara kita menerima keadaan keluarga yang tidak tentu? Kadang susah, kadang senang, supaya kita tidak menjadi emosi atau energi negatif dalam diri sendiri. Serta kita tetap bisa menjadi diri sendiri yang baik dan melakukan kebiasaan sehari-hari. Mohon nasihatnya Kak, dari Kak Aureliana Lestari. Oh, teh dalam nih teh pertanyaan teh dari. Jadi bagaimana cara kita menerima keadaan keluarga yang tidak tentu. Jadi gini, kalau teh dari itu pernah menganalogikan manusia itu layaknya ember. Ember itu kayak emosinya kita. Kita diisi emosi sedih, emosi senang, bahagia, sampai ember itu penuh. Kalau ternyata yang di dalam ember itu ternyata kebanyakan emosi negatif, meluber dong kalau misalnya diisi terus, ya kan? Nah, jadi terkadang kita harus punya tuh cara untuk rilis emosi yang di dalam ember tadi dengan membolongkan sedikit-sedikit. Emosi negatif itu akan tetap hadir. Jadi tapi gimana kita cara rilisnya? Nah, setiap orang pasti punya caranya masing-masing. Nah, Kak April boleh temukan caranya. Gimana kakak bisa rilis? Apakah kakak harus cerita? Apakah kakak harus nulis? Apakah kakak harus pergi keluar, misalnya entah itu olahraga, lari, gitu kan, dan lain-lain. Temukan cara Kak April untuk bisa rilis emosi-emosi negatifnya. Dan jangan dipendam. It's okay untuk tidak baik-baik saja. Nah, tapi Kak April harus menemukan cara untuk gimana merilis emosi negatif. Kak April, temukan caranya ya. Kalau misalnya mau ngobrol sama Teh Dery juga boleh, ke saya juga boleh, kemana aja. Ke kakak yang bisa menemukan dan enaknya Kak April gimana. Semangat Kak April. Ya, semangat Kak April gitu ya. Jadi boleh tuh nanti ke japri ke Teh Dery gitu ya. Siapa tahu dapat solusinya. Jadi kalaupun kita bercerita pun harus pilih-pilih juga ya Kak ya. Jangan main asal cerita. Nanti udah aib tersebar kemana-mana gitu ya. Apalagi kalau kita curhat di sosmed. Aduh. Jadi buang sampah tetap pada tempatnya ya Kak Rizka. Sampah-sampah perasaan, sampah-sampah emosi tetap dibuang pada tempatnya. Benar. Kalau bisa memang cerita yang ke solutif gitu. Oh, kayaknya ini pertanyaan terakhir kali ini ya. Ada lagi ya. Ada lagi. Oh, ada lagi kayaknya setelah ini. Kita coba masalah mendasar saya karena belum punya tujuan visi hidup yang konkret, Kak. Aduh, sehingga belum bisa menentukan visi misi pernikahan yang berefek juga pada kriteria calon pasangan yang dibutuhkan seperti apa. Mohon tips dan arahannya Kak Uun. Dan yang kedua, yang pertama aja dulu tuh, Kak. Oke. Jadi masalah karena belum punya tujuan visi misi hidup yang konkret sehingga belum bisa menentukan visi misi pernikahan berefek juga pada kriteria calon pasangan. Nah, gini Kak,
Jadi kita itu kan tergantung dengan circle-nya kita seperti apa. Nah, kalau circle kita ternyata tidak pernah menstimulasi kita untuk memikirkan visi hidup, misi hidup, kita tidak akan pernah terpancing dan trigger dong untuk membuat itu, ya kan? Nah, Kak Azizah, saran saya nih, nah, kalau kakak belum punya tujuan visi misi hidup yang konkret, maka coba deh, entah itu menemukan teman ngobrol, boleh lagi ke saya juga boleh, ke Teh juga boleh, ke kak, siapapun yang kakak merasa nyaman boleh. Jadi itu tuh harus ke-trigger dulu Kak, karena saya ke-trigger ini di SCI, masih juga saya ini masih kekeh, karena ini saya ke-triggernya di SCI. Karena saya juga pernah di posisi ini Kak, karena saya tidak punya circle, yang circle saya tuh ya udah happy aja gitu ngejalanin hidup, mau nikah, mau pergi, tapi big why hidup itu belum punya. Nah, ini yang bisa saya share, kalau misalnya kawan-kawan yang belum punya visi hidup, tujuan hidup, silahkan buat big why. Big why itu tujuan hidup saya. Jadi saya itu pernah buat gini, big why of Nurul Sa'adah Yusfar. Pertanyaan yang saya ajukan ke diri saya adalah, gini, pertanyaan yang pertama adalah, Uun ingin menjalani hidup yang seperti apa? Yang kedua, ketika seorang Uun tidak ada, apa yang ingin Uun berikan ke orang lain? Maksudnya ketika Uun sudah tidak ada, orang lain itu bakal mengingat Uun orang yang seperti apa? Nah, jadi ketika saya mengajukan pertanyaan itu Kak ke diri saya mulai menuliskan. Jadi visi misi itu bisa berubah Kak. Jadi jangan saklek banget, nggak apa-apa Kak. Azizah, namanya juga proses. Jadi kalau misalnya ada perubahan-perubahan di tujuan dan visi misi, tidak apa-apa, karena kan kita bisa dapat insight baru dan lain-lain ya, ada perubahan-perubahan. Jadi Kak Azizah boleh tulis gini nih, big why of Azizah. Yang pertama, misalnya menjadikan agama bukan hanya sebagai menjadikan Islam bukan hanya sebagai agama tapi juga gaya hidup. Contoh, nanti itu akan detail lagi tuh. Kalau kakak mau menuju big why yang ini, apa sih yang harus kakak lakukan sehari-hari? Nah, jadi dari tujuan hidup besar itu akan membawa kakak untuk menciptakan atau mengerjakan keseharian kakak harus seperti apa. Nah, jadi ibaratnya ini visi, ini misinya. Oke. Nah, jadi agar kita hidupnya tidak bergantung ke agenda orang lain. Jadi karena aku ingin menjadikan itu yang pertama. Jadi menjadikan Islam bukan hanya sebagai agama tapi juga gaya hidup. Oh, berarti saya harus sholat tepat waktu. Oh, berarti saya harus ngaji dan lain-lain. Itu saya tuliskan tuh. Berarti setiap hari saya harus sholat tepat waktu, saya harus ngaji. Ketika saya melakukan ini, saya sedang menjalani tujuan besar hidup saya. Nah, Kak Azizah silakan tulis big why of Azizah. Apa? Menjadikan dan lain-lain. Kalau saya pernah juga saya menuliskan salah satu poinnya itu adalah memastikan diri ini untuk berdaya dan memberdayakan muslimah lainnya. Oh, berarti makanya saya senang banget Kak ketika diminta untuk sharing untuk bersama SCI, dimulai dari dulu pernah jadi fasil di angkatan tahun ini gitu kan. Senang karena lewat ini mudah-mudahan bisa jadi wasilah saya untuk menuju tujuan hidup saya gitu, yaitu memberdayakan muslimah lainnya, termasuklah di sesi sharing hari ini. Jadi itu Kak Azizah, tuliskan big why of Azizah, itu harus ditulis dan harus dipikirkan. Nah, gitu Kak Azizah. Itu yang pertanyaan yang pertama. Jawaban dari pertanyaan pertama. Aduh, yang pertanyaan kedua ini sepertinya tadi ada yang kelempar ya, sepertinya tanya adminnya nih. Oke, pertanyaan kedua itu tadi adalah itu ya, bagaimana dia itu masih banyak kekurangan, atau Kak Azizah boleh open mic-nya Kak? Ya. Kak Azizah ada? Iya Kak, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Izin bertanya. Jadi Ya. saya itu merasa masih banyak kekurangan diri yang perlu diperbaiki. Karena juga semasa proses mencari itu kan kita perlu untuk memperbaiki diri juga. Nah, mungkin step pertamanya menurut saya itu salah satunya bisa menerima diri dulu. Jadi karena sekarang saya masih sering untuk menyalahkan diri atau suka negatif talk ke diri saya sendiri, sehingga kan mungkin auranya jadi kurang bagus seperti itu, Kak. Mungkin ada nasihat dari Kakak gimana biar bisa menerima kekurangan diri dulu nih sebelum bisa memperbaikinya. Terima kasih. Oke. Tiga yang pengen saya sharing ke teman-teman, termasuk ke Kak Aziza. Semoga menjawab ya Kak Aziza. Jadi ada 3 kunci yang memang saya tanamkan di dalam diri saya ketika harus mencintai kekurangan, kelebihan, pokoknya lebih ke self love ya Kak. Jadi 3 hal itu adalah yang pertama gratitude, syukur. Bukankah di surah Ibrahim itu Allah mengatakan bahwa bersyukurlah maka akan aku tambah nikmatmu. Ternyata Kak, syukur itu memang mudah kalau memang sesuai dengan kenyataan kita. Oh, syukurlah nilai saya tinggi gitu kan. Tapi gimana sekarang kita harus bersyukur dengan sesuatu yang tadi tidak sesuai dengan kenyataan. Benar. Tapi disitulah Kak, syukur itu, belajar untuk syukur ada mindfulness. Jadi ada kehusyukan kita, kefokusan kita mensyukuri apa yang udah kita punya. Jadi seorang saya aja gitu ya Kak, pernah nggak pede karena kulit saya hitam. Karena saya sepertinya saya tidak semenarik yang lain, pemikiran-pemikiran seperti itu. Terus juga saya pernah, kok gigi saya nggak rata ya? Saya bilang gitu, kok ada ginjalnya sih, kok ada yang ke depan yang ke belakang sih gitu. Saya pernah ada di fase itu Kak Aziza maupun Kak Rizka dan teman-teman sekalian. Nah jadi ketika saya fokus dengan sesuatu yang ternyata saya tidak sukai, saya menghilangkan banyak hal dong yang ternyata udah Allah berikan banyak gitu. Sampai guru saya itu pernah bilang gini, kalau ternyata kita kurang bersyukur, coba deh lihat ke bawah sebentar. Apa sih yang ternyata bisa jadi kehidupan yang kita jalanin saat ini adalah mimpinya orang lain. Saya pernah ngerasa, kok keluarga, kenyataan yang kadang-kadang, kok saya punya keluarga, orang tua yang enggak, maksudnya yang cerewet banget ya, saya enggak boleh keluar ke sana, saya enggak boleh ke sini, ada jam malam dan lain-lain. Tapi ternyata saya melihat fakta bahwa ada yang anak tidak diperhatikan sama orang tuanya, kehilangan sosok orang tuanya, yang nggak diperhatikan harus keluar malam dan lain-lain. Yang akhirnya dia nggak tahu orang tua yang sayang tuh kayak mana sih. Jadi yang pertama gratitude. Salah satu yang saya praktekkan pernah dulu itu Kak adalah jurnal syukur itu tadi. Coba tuliskan apa sih 3 hal yang disyukuri hari ini. Mungkin aja tangan yang saat ini mungkin tidak seputih dan semulus wanita lainnya gitu kan. Tapi ternyata 10 jari ini tuh Masya Allah dititipkan Allah dengan sempurna gitu. Ruas-ruas ini masih bisa dipakai. Jadi masih bisa gini-gini. Kan ada yang nggak bisa genggam. Iya Kak, benar-benar ya. Oh, giginya nggak rata. Ada yang harus pakai gigi palsu karena giginya udah rusak misalnya. Ada yang harus ngeluarin berjuta-juta rupiah untuk ngebehelin, ngepagarin apa giginya misalnya gitu. Dan nggak perlu keluar mahal gitu kan. Nah, jadi pertama syukuri apa yang udah ada. Jadi mindful aja. Bahkan di saat ini pun contohnya ya Kak, 6 bulan. Bahkan ada kok yang pengantin baru sebulan 2 bulan udah punya anak. Misalnya kalau saya pengen tidak menerima kenyataan gitu ya. 6 bulan kok saya belum ada gitu ya. Mohon doanya dari teman-teman juga. Jadi kenapa belum ya? Tapi lagi-lagi belajar syukur. Oh ternyata memang belum siap mungkin dari segi emosionalnya. Allah tahu bahwa kita juga masih lagi masa perkenalan. Juga masih harus saling mengenal emosi satu sama lain. Jadi kalau ada mungkin lagi dikasih waktu aja sama Allah saat ini. Jadi syukur yang pertama, yang kedua ridho lagi, ya kan? Ridho sama ketetapan. Karena
dalam ini barusan juga saya baru ingat gitu kan, di Al-Quran surah Al-Fajr itu Allah bilang gini, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Maka masuklah hambaku di dalam surgaku. Yuk kita belajar ridho. Nah, Allah sudah sebutkan. Terus yang ketiga adalah, tadi udah yang pertama syukur, gratitude, terus yang kedua ridho, dan yang ketiga istighfar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, titipkan rasa syukur. Bukankah ada di Al-Quran itu kan, ya Allah, anugerahkanlah aku rasa syukur. Ternyata syukur itu memang nggak mudah, Kak. Jadi belajarlah kita untuk menjadi manusia yang mudah-mudahan Allah kasih nikmat terus untuk selalu bersyukur. Yang anak syukuro nikmata kalati anak amta ya. Jadi bersyukur diminta untuk semoga diberikan nikmat syukur. Nah, gitu Kak Aziza. Semoga menjawab ya Kak 3 hal tadi, gratitude, syukurnya diperbesar, terus ridhonya, dan beristighfar, taubat. Iya, semoga bisa jawab ya tadi Kak Azizah ya. Ini sebelum closing statement nih Kak, ini masih ada satu nih terakhir ya. Ini tadi ada Kak Ratih nih. Dia izin sharing boleh gitu ya. Saya anak pertama Kak, mulai menginjak kepala 2. Itu mulai banyak tuntutan nih Kak, baik dari sekitar maupun keluarga. Saya mencoba menerima keadaan diri saya bahwa ke depannya saya akan tetap salah di mata orang lain. Setelah menerima realita keadaan yang akan saya hadapi itu, saya bisa lebih kuat dan lebih berani untuk melangkah. Dari sikap saya ini, apakah saya sudah termasuk berdamai dengan diri sendiri, Kak? Oh, jadi dia tuh malah udah menerima keadaan bahwa saya tuh tetap salah di mata orang lain. Nah, apakah dia udah, hal itu malah membuat dia kuat untuk melangkah. Tapi itu apakah udah benar tuh Kak? Udah menerima diri sendiri Kak? Oke, Masya Allah. Terima kasih loh Kak Ratih yang udah sharing, kan. Jadi saya anak pertama, mulai menginjak kepala 2 itu, mulai banyak tuntutan nih dari orang sekitar maupun keluarga. Nah, saya mencoba menerima keadaan diri saya bahwa ke depannya saya akan tetap salah di mata orang lain. Setelah menerima realita keadaan yang akan saya hadapi itu, saya bisa lebih kuat dan lebih berani untuk melangkah dari sikap saya ini. Apakah saya sudah termasuk berdamai dengan diri sendiri, Kak? Setiap orang pasti punya caranya masing-masing. Kalau ditanya apakah ini benar atau salah, saya tidak bisa menghakimi gitu ya. Oh ini salah, ini benar. Tapi kalau memang ternyata cara itu membuat Kak Ratih merasa aku lebih kuat, aku lebih berani, mungkin gini ya, lebih ke ketika merasa oh aku selalu disalahkan aja, berarti malah udah punya perasaan nggak takut salah, nggak sih Kak Rizka? Ya kan? Jadi lebih berani, memang benar. Itu positif poinnya. Nah, jadi saya ngeliatnya itu sih Kak Ratih. Jadi tergantung sudut pandang lagi gitu kan. Nah, ternyata oh ya saya juga akan tetap salah kok di mata orang lain. Karena balik lagi, siapa sih yang berhak menghakimi kita gitu kan? Penilaian siapa sih yang sekarang penting bagi kita? Nah, itu kembali ke yang itu berarti Kak ya. Nah, jadi kan bisa jadi Kak Ratih berpendapat seperti itu bahwa ya penilaian orang tidak akan penting bagi saya. Yang penting sekarang adalah penilaiannya Allah. Jadi bukan lagi berbuat karena manusia. Tapi betul sekali kata Kak Ratih. Nah, jadi Kak Ratih tetap luruskan niat, bersihkan hati, bahwa memang niatnya bukan untuk semata-mata menyalahkan diri sendiri, bahwa kakak adalah saya tuh nulis gini Kak, kalau di HP-nya saya itu ya, quotes yang saya suka tuh, Kak Ratih
kakak diciptakan oleh Yang Maha Sempurna untuk menjalankan tujuan-tujuan yang sempurna. Jadi kakak itu diciptakan oleh Allah yang Maha Sempurna. Jadi memang tidak mementingkan penilaian manusia, tapi kakak tidak akan selalu salah di mata manusia. Tapi tetap yang paling penting adalah penilaian manusia, karena kakak adalah makhluk yang diciptakan oleh Yang Maha Sempurna, Maha Indah, dan untuk menjalankan tujuan-tujuan yang indah dan sempurna. Gitu, Tapi kan? jangan malah itu juga ya, jangan malah seuzon sama orang, dia pasti nanti nganggap aku salah nih, gitu. Itu juga nggak boleh ya. Bener banget Kak Rizka. Jadi ya udah, penilaian apa aja terserah gitu kan, penilaian orang. Tapi jangan seuzon juga ya Kak Rizka ya. Oh, ini pasti salah nih, pasti salah. Tapi malah jatuhnya yang salah. Jatuhnya yang pengen nyari penilaian yang benar dari Allah, malah salah karena ada suuzon tadi, ada prasangka buruk ke makhluk, ke manusia. Gitu. Semoga tadi bisa menjawab Kak Ratih ya. Wah, ternyata udah jam 21.30 WIB nih Kak, waktu Indonesia Barat. Kalau di Pontianak udah jam 22 ya Kak ya? Ya, di sini masih sama 21.30. Sama ya WIB ya? Oh, iya, oh iya, juga. Kecuali Kaltim. Iya, Kaltim ya. Kalau Pontianak, oh iya di Barat kan ya, Kalimantan Barat. Nah, jadi karena udah 21.30 nih, mohon ini deh Kak, sharing untuk closing statement kegiatan kita pada malam hari ini nih, buat teman-teman semakin terbuka juga nih. Oke. Ini terima kasih kembali ya Kak Rati, alhamdulillah, semangat terus dan luruskan niatnya, bersihkan hatinya, insya Allah. Baik, untuk malam hari ini penutupnya, closing statement-nya adalah tadi ingin mengulang kembali bahwa kenapa sih kita harus menerima kenyataan. Yang pertama, bahwa yang berdasarkan Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 216, bahwa kita pengetahuan kita sebagai belum tentu yang baik, yang kita sayangi, yang kita suka itu menurut Allah itu yang terbaik buat kita. Tapi belum tentu juga yang Allah hadirkan itu mungkin ujian-ujian keburukan, itu malah buruk juga buat kita. Jadi kita sebagai manusia yang memang pengetahuan dan kemampuannya itu memang terbatas, belajar untuk terus berhusnuzon sama Allah, berhusnuzon sama takdirnya Allah. Jadi semua orang boleh hilang, semua hal boleh hilang, tapi tidak dengan prasangka baik sama Allah. Itu yang tidak boleh hilang. Nah, dan yang kedua adalah di Al-Quran surah Al-Baqarah masih di ayat 286, Allah tidak akan membebani hambanya di luar dari kesanggupan hambanya. Nah, jadi yuk kita ganti pertanyaan-pertanyaan ke diri kita dengan pertanyaan yang powerful. Daripada menanyakan kenapa sih aku ya Allah yang merasakan ini, yuk coba kita tanya, pesan cinta apa sih ya Allah yang pengen engkau sampaikan lewat peristiwa yang hadir pada saat ini. Dan yang ketiga adalah MTC, menentukan titik cukup, atur ekspektasinya. Biarkan ekspektasi itu ada, tapi kita yang harus mengatur ekspektasi. Jangan mengatur ekspektasi tinggi-tinggi dan malah menjadi patah hati yang kita sengajakan. Dan berhentilah berharap pada manusia, berharaplah sama Allah. Karena berharap sama Allah pasti tidak akan pernah kecewa. Dan belajar untuk qanaah. Menentukan titik cukup, belajar untuk qanaah agar kita tidak silau dengan apa yang ada. Terima kasih. Itu Kak Rizka, closing statement-nya. Masya Allah, luar biasa Kak Uun, jazakillahu khair kasir Kak. Masya Allah, luar biasa sharingnya pada malam hari ini ya. Semoga bikin kita sadar, bikin kita makin nerima apa tadi ya, segala ketentuan Allah gitu ya. Jadi kita cukup kita dan belajar qanaah gitu. Terima kasih banyak Kak Uun, jazakillah khairan. Nah,
Jadi teman-teman, semoga sharing malam hari ini bermanfaat ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga Weblove ini, series Weblove-nya yang ketiga itu ada di hari Sabtu. Hari Sabtu ini temanya apa ya? Oke, saya bocorin nih temanya itu, judulnya itu yakin sikap lo udah berkelas. Wih, sikap kita udah berkelas nih bersama Coach Jihad, founder Titik Temu Training. Alumni SCA 1 ya, bersama Coach Jihad pada Sabtu 26 November di jam yang sama ya, insya Allah pada jam 19.30 gitu. Terima kasih Kak Uun dan terima kasih juga teman-teman. Insya Allah ya, kita bertemu lagi di hari Sabtu ya. Kak Uun juga boleh kan? Kak Uun insya Allah kayaknya datang terus nih Kak Uun ya. Saya juga nggak mau ketinggalan kok ini. Nggak mau ketinggalan gitu insya Allah. Gitu teman-teman. Baiklah, mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya selaku pembawa acara mohon maaf nih apabila ada kesalahan. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rizka, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih Kak Rati, Kak Bintang Ilmania. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Uun. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Kak Rizka. Pengen ketemu Kak Uun. Ya, sama-sama wa iyyakum. Jangan lupa ya teman-teman tetap join di tanggal 26 Weblove Series episode ketiga. Teman-teman, silakan meninggalkan